Baik, selamat pagi peserta didik kelas 9. Selamat bertemu kembali. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua untuk mata pelajaran IPA Fisika. Di pertemuan pertama kita kemarin, Pak sudah mengirim materi di semua materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Dan hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua, dan kita akan membahas materi pertama IPA Fisika di semester ini tentang listrik statis. Nah, bicara soal listrik statis, sesuatu yang sebenarnya tidak asing lagi buat kita. Listrik dalam keseharian kita selalu menggunakannya, tetapi ada penambahan kata di sini, ada statisnya. Nah, listrik itu sendiri merupakan daya yang timbul akibat adanya pergesekan atau proses kimia. Jadi listrik adalah suatu muatan yang dimiliki oleh suatu benda. Kapan dia muncul? Munculnya listrik ketika terjadinya pergesekan atau proses kimia. Nah, statis apa? Statis itu adalah muatan yang diam. Nah, dari kata dasar statis itu adalah diam. Jika dihubungkan dengan listrik statis, maka listrik statis adalah muatan yang diam atau yang tidak bergerak pada suatu benda. Nah, listrik itu sendiri, listrik yang bermuatan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu listrik positif atau yang disebut dengan proton. Nah, proton ini selalu disimbolkan dengan tanda plus, positif. Sedangkan yang kedua adalah listrik negatif atau yang disebut dengan elektron. Nah, muatan listrik itu memiliki satuan yang kita sebut sebagai Coulomb atau disimbolkan dengan C. Nah, sama seperti magnet, jika muatan listrik itu positif, didekatkan dengan muatan yang positif, maka otomatis dia akan saling tolak-menolak. Jadi ada sebuah benda bermuatan positif dihubungkan dengan benda lain, ya, yang bermuatan positif juga di sekitarnya, maka keduanya pasti akan saling tolak-menolak. Nah, yang berikut kita bicara soal hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini terjadi, gaya Coulomb itu terjadi ketika ada dua muatan yang didekatkan. Nah, jika dia memiliki muatan yang berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Sedangkan muatan yang sama, maka dia akan saling tolak-menolak. Nah, persamaan dari gaya Coulomb itu sendiri dituliskan sebagai F sama dengan K kali Q1 kali muatan 1 kali Q2 atau muatan 2 dibagi dengan R. Nah, F itu sendiri merupakan gaya Coulomb, K adalah konstanta elektrostatis yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, konstanta elektrostatis ini selalu sama untuk setiap soal yang akan kita kerjakan nanti. Jadi K ini bersifat konstan, dia tidak akan pernah berubah. Nah, Q1, Q2 itu adalah muatannya, muatan listriknya dengan satuan Coulomb, ya, C ini Coulombnya. Dan R ini adalah jarak antar muatan. Jadi ada muatan 1, ada muatan 2 terpisah dengan jarak R. Nah, jarak antara dua muatan yang gitu. Yang dimaksudkan itu seperti ini, antara muatan 1 dengan muatan 2. Yang berikut, nah seperti yang Pak bilang tadi, ketika ada dua muatan yang sama, antara muatan 1 dengan muatan 2 itu bernilai sama, jika Q1-nya positif, Q2-nya juga positif, maka dia akan saling tolak-menolak. Ini merupakan gaya F1 akibat adanya benda 2. Nah, begitu juga dengan yang kedua ini, karena muatannya sama, negatif juga, maka dia akan saling tolak-menolak. Ini gaya muatan 1, F1 akibat adanya muatan 2. Sedangkan yang ini
gaya F2 akibat adanya muatan dari Q1. Seperti itu. Sedangkan yang di bawah, yang terakhirnya adalah dia memiliki muatan yang berbeda. Nah, tidak sejenis. Maka dia akan tarik-menarik. Ini gaya Coulomb pada muatan 1, F1 akibat adanya Q2. Sedangkan ini F2 akibat adanya Q1. Gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Yang berikut kita langsung pada contoh soal. Nah, kita kerjakan bersama ya. Ada sebuah muatan Q1 sebesar 10 Coulomb, muatan Q2 sebesar 5 Coulomb, terpisah pada jarak 5 meter. Hitung nilai besar gaya Coulomb yang terjadi akibat dua muatan itu. Nah, kita ingat kembali rumus di sebelumnya. Untuk mencari gaya Coulomb, rumusnya adalah F sama dengan K, konstansa elektrostatis tadi, dikali muatan 1 kali muatan 2 dibagi dengan jarak, dikuadratkan. Nah, seperti itu. Sudah kita hafal rumusnya, kita langsung masukkan saja nilainya. K itu kita biarkan karena biar nilai konstan, kita tidak usah masukkan untuk mempermudah penyelesaiannya. Nah, kita masukkan nilai Q1 sebesar 10 dikali dengan Q2 sebesar 5 dibagi dengan R kuadrat, 5 kuadrat. Berapa hasilnya? Kita tuliskan saja. 5 kali 10 sama dengan 50. 10 kali 5 sama dengan 50 dibagi dengan 25. 5 kuadrat sama dengan 25. Maka K 50 bagi 25 adalah 2. Maka nilai F-nya sama dengan 2K Newton. Jadi seperti itu. Nah, jika ingin mendapatkan nilai secara tanpa ada K, maka kita tuliskan saja. Kita kalikan saja nilai K-nya tadi. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tinggal kita masukkan nilai K-nya, kita kalikan dengan 2. Oke, baik, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Diketahui gaya Coulomb akibat muatan 1 9 Coulomb dan muatan Q2 sebesar 8 adalah 8 Newton. Jadi F-nya 8, Q1-nya 9, Q2-nya juga 8. Nah, yang ditanya adalah jaraknya, R-nya. Jadi R-nya berapa? Oke, ingat kembali rumusan di awal tadi. Gaya Coulomb sama dengan K, konstansa elektrostatis, dikali muatan Q1 kali muatan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Yang di sini tidak ditanya gayanya, tapi ditanya R-nya. Tinggal kita tuliskan rumus, kita masukkan nilainya sesuai dengan nilai satuan yang sudah ada. Jadi F-nya di sini diketahui adalah 8. Nah, K-nya kita tetap dimasukkan nilai K. Q1-nya sebesar 9. Q2-nya 8. Ditanya R kuadrat. Nah, sekarang kita kali siang. 8 R kuadrat 9 kali 8 sama dengan 72 72K ya. Yang berikut R kuadrat sama dengan 72K dibagi dengan 8. Nah, R kuadrat sama dengan 72 bagi 8 itu sama dengan 9. Maka 9K ya, naik ke atas. R kuadrat sama dengan 9K. Terus ulang dulu. R sama dengan akar 2 dari 9K. R-nya sama dengan akar 2 dari 9 adalah 3K meter. Gitu. Jadi nilai R yang didapatkan antara jarak Q1 dan Q2 yang menghasilkan nilai gaya Coulomb sebesar 8 adalah 3 meter.
Oke, harap adik-adik bisa menyimaknya dengan baik dan bisa membuat latihan sendiri, mengganti nilai-nilai yang sudah ada sehingga adik-adik lebih paham terkait dengan materi ini. Nah, sekarang masuk pada materi yang berikut. Soal yang berikut. Soal yang ketiga. Nah, diketahui besar gaya Coulomb. Besar gaya Coulomb sebesar 9 Newton. Nilai Q1 tidak diketahui. Nilai Q1 adalah 6, terpisah dengan Q2 sejauh 2 meter. Nah, hitung besar nilai Q2-nya. Jadi yang sekarang ditanya muatan Q2-nya. Nah, kita tetap ingat rumus di atas. Kita masukkan nilainya. Gaya Coulomb-nya adalah 9 Newton. Kita masukkan nilainya 9 K kali Q1-nya adalah 6. Q2-nya yang dicari dibagi R kuadrat. R-nya diketahui 2. Kita masukkan 9 sama dengan K 6 kali Q2 4 dikali dengan 4. 9 kali 4 sama dengan 36 kali silangnya, jadi 9 dikalikan dengan 4. K kali 6 Q2. Jadi sekarang kita pisahkan Q2 sama dengan 36 dibagi dengan 6 sama dengan 36 bagi 6 sama dengan 6K. Jadi muatan Q2-nya adalah 6K Coulomb. Satunya tetap Coulomb. K ini adalah nilainya tetap tadi sama seperti di awal tadi. 9 kali 10 pangkat 9 Newton kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu nilai konstanta elektrostatisnya atau K tadi. Oke, kira-kira seperti itu untuk 3 soal yang kita bahas ini. Nah, yang berikut kita masuk pada materi medan listrik. Jadi daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Jadi itu yang disebut sebagai medan listrik. Nah, sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan melalui garis gaya listrik. Yang berikut, arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada pada suatu benda. Jadi ketika benda itu yang bermuatan positif, maka garis gayanya akan keluar seperti ini. Nah, sedangkan yang bermuatan negatif, maka garis-garis gayanya akan masuk. Jadi dengan melihat garis-garis gaya ini, kita akan mengetahui, oh benda ini bermuatan positif, oh benda ini bermuatan negatif. Jadi kita sepakati, kita harus ingat-ingat bahwa yang bermuatan positif arah gayanya keluar, yang bermuatan negatif arah gayanya masuk. Dan untuk medan listrik itu sendiri, perumusannya adalah F sama dengan E sama dengan, ya, simbol daripada medan listrik itu adalah E sama dengan gaya per muatan. Nah, gaya Coulomb itu sendiri kan di awal tadi kita sudah tahu ya rumusnya. Coba kita jabarkan kenapa bisa sama dengan K sama dengan Q per R kuadrat. Nah, dari mana dapat rumus K sama dengan Q per R kuadrat ini? Kita coba uraikan. Medan magnet, medan listrik sama dengan F per muatan, Q per muatan. F itu sendiri kan kita sudah bahas di awal, gaya Coulomb itu kan K kali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi R kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilai F-nya di sini. Ya, sama dengan F-nya kita masukkan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat per Q yang ini. Nah, muatan ini Q1. Nah, karena di sini ada yang sama yaitu Q, yaitu maka Q-nya kita bisa coret. Nah, kita coret Q-nya, maka yang tersisa adalah E medan listrik sama dengan K konstanta elektrostatis kali Q2 dibagi dengan R kuadrat untuk jari-jarinya. Jadi itu
rumusnya. Yang awalnya medan magnet sama dengan E sama dengan medan listrik sama dengan F per Q. Kita masukkan nilai F-nya, maka kita dapatkan rumus untuk medan listrik. Hasil akhirnya adalah E sama dengan K kali F E sama dengan K kali muatan 2 atau muatan per R kuadrat. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Nah, di sini ada dua benda bermuatan A dan B. Muatan A itu 8 coulomb, muatan B-nya 6 coulomb. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan adalah 576 Newton. Oh, besar sekali ya. Jika konstanta elektrostatisnya 9 kali 10 Newton kali meter kuadrat per coulomb kuadrat, hitung jarak kedua muatan. Hitung jarak yang pertama, hitung R-nya, dan besar muatan medan yang dirasakan oleh muatan uji A. Jadi muatan uji A tadi nilainya 8 oleh muatan listrik B. Nah, jadi yang pertama kita harus menghitung jaraknya dulu. Oke, kita kembali lagi ingat rumus bahwa untuk menghitung jarak, maka kita menggunakan rumus yang paling pertama tadi, F sama dengan K kali muatan 1, muatan A, kali muatan 2, dibagi dengan jaraknya, R kuadrat. Nah, nilai K-nya kita biarkan dulu, kita 9 kali 10 kita biarkan, kita tetap tuliskan dulu. Muatan satunya tadi sebesar 8, muatan 2-nya 6, dibagi dengan jaraknya yang dicari, R kuadrat, sedangkan nilai F-nya kita masukkan 576. Nah, sekarang kita kalikan saja. 576 dikali silang dengan R kuadrat sama dengan K kali 8 kali 6 itu 64. Maka yang kita cari adalah R-nya, maka kita tulis R-nya, R kuadrat sama dengan 576 dibagi dengan 64 kalikan dengan K. 576 itu dibagi dengan 64, R kuadrat itu sama dengan 9 ya. Kita bisa cakar menggunakan alat bantu yang ada dimiliki, jadi hasilnya adalah 9K. Nah, yang kemudian adalah kita cari nilai R-nya. Di sini masih R kuadrat, maka nilai R-nya sama dengan akar 2 dari 9, nah, kali dengan K, maka R sama dengan akar 2 dari 9 adalah 3K meter ya. Jadi jarak antara benda A yang bermuatan 8 dengan benda B yang bermuatan 6 adalah sebesar 3 meter. Jadi seperti itu. Nah, ini masih poin A, hitung jaraknya. Bagaimana dengan besar kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji A oleh muatan listrik B. Nah, kita hapus dulu. Jadi poin A kita sudah bisa jawab. Kita dapatkan nilai R-nya sebesar 3. Oke, yang berikut kita cari nilai muatan. Kita cari nilai medan listriknya, E, dengan simbol E tadi. Rumusnya E sama dengan F gaya per muatan. Muatan yang dicari sini adalah muatan uji A. Nah, muatan uji A. Nilai F yang tadi berapa? Nilai F yang kita sudah dapat di soal sudah diketahui sebesar 576 dibagi dengan muatan uji A itu tadi sebesar 8 dibagi dengan 8. Maka medan listrik yang timbul di sekitar benda A sebesar 576 dibagi dengan 8 itu hasilnya 72 Newton
per Coulomb ya. Jadi itu hasilnya. Jadi ini untuk poin B ya, untuk nilai B. Nah, untuk jawaban A tadi jaraknya adalah 3 meter, 3 meter ya. Jadi seperti itu kita dapatkan hasilnya. Jadi sangat mudah ya, kalau adik-adik memahami materinya secara baik, mengingat rumusnya, memahami konsepnya, maka dikasih soal dengan nilai berapapun, adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Dan terkait dengan soal latihan ini, adik-adik bisa mengganti nilai muatannya, muatan A, muatan B, bisa adik ganti, kemudian adik bisa kerjakan kembali sebagai latihan di rumah. Nah oke, kira-kira begitu. Dan yang terakhir ada tugas untuk kalian. Di sini ada 3 soal. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan dan harus dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh sekolah. Oke, soal yang pertama, apa yang kalian pahami tentang muatan listrik? Dan sebutkan jenis-jenis muatan listrik. Jadi di awal tadi Pak sudah sampaikan, apabila kalian kurang memahaminya atau masih belum ingat, bisa putar kembali video ini sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Nah yang berikut, diketahui muatan Q1 sebesar 9, muatan Q2 sebesar 10, jika konstansa eksertatisnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan jarak antara muatan Q1 dan Q2 sebesar 4, ini R-nya, maka hitung besar gaya Coulomb-nya atau F-nya berapa. Nah, itu yang dicari. Soal yang ketiga, 2 benda bermuatan A dan B masing-masing. 2 benda A dan B, nilai muatan A 5, muatan B 6, jarak antara kedua muatan 3 meter ya. Jaraknya R-nya. Jika konstansa elektrostatiknya 9, hitung gaya Coulomb dan besar kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji B oleh muatan kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji B oleh muatan listrik A. Nah, jadi setelah mencari nilai F dengan rumus yang sudah kita jelaskan tadi, K sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Setelah dapatkan nilai F-nya, baru ada hitung medan listriknya. Tadi yang kita simbolkan dengan E itu F sama dengan, nah, muatan di sini muatan yang dirasakan oleh B. Jadi muatan B tadi nilainya 6. Jadi QB. Setelah dapatkan nilai F, masukkan nilai muatan B-nya, maka ada langsung dapatkan nilai E-nya. Jadi seperti itu. Harap dikerjakan sesuai dengan gambaran yang Pak sampaikan ini. Apabila materi yang Pak sampaikan kurang jelas, ada bisa datang ke sekolah, meminjam buku yang ada di sekolah sebagai bahan belajar. Ataupun lebih gampang lagi, ada bisa dari rumah cari materi yang ada di internet, kemudian ada bisa pelajari kembali. Jadi tugas materi kita untuk materi kita berbicara soal listrik statis kita akhiri sampai di sini. Dan kali berikut kita masih mempelajari materi listrik statis, tapi masuk dalam bagian beda potensial, dan yang berikut bicara soal makhluk hidup atau benda-benda atau hewan yang bermuatan listrik. Nah, jadi adik-adik harap bisa menyiapkan materinya agar ketika Pak menyampaikan, adik-adik sudah memiliki bekal. Baik, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Harap dipelajari dengan baik semua materi ini, sehingga adik-adik bisa mengerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.